Mengawali berita pertama, pemirsa, upaya Aisyah untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilu inklusif bagi semua kalangan masih perlu upaya keras. Sejumlah catatan disampaikan berdasarkan hasil pemantauan. Hal ini penting agar tidak satu kalangan pun yang tertinggal dalam pesta demokrasi 5 tahunan ini. Sebagai upaya mendorong penyelenggaraan pemilu substantif dan inklusif, Aisyah melalui program inklusi melakukan pemantauan pemilu yang melibatkan 210 pemantau di 210 TPS di 104 desa, 38 kecamatan, 10 kabupaten dan di 5 provinsi. Adapun 10 kabupaten tersebut meliputi Banyuasin dan Lahat di Sumatera Selatan, Banjar dan Hulu Sungai Utara di Kalimantan Selatan, Kolaka dan Muna Barat di Sulawesi Tenggara, Probolinggo dan Bojonegoro di Jawa Timur, serta Garut dan Tasikmalaya di Jawa Barat. Pemantauan ini merupakan bagian program inklusi Aisyah yang juga tergabung dalam konsorsium jaringan pendidikan pemilih untuk rakyat. Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Aisyah Trihasuti Nur Rohimah mengatakan, beberapa hal masih menjadi catatan, yaitu masih terabaikannya layanan dan fasilitas untuk ibu hamil, warga lanjut usia dan penyandang disabilitas di TPS, meskipun secara umum aspek inklusi terus membaik dibandingkan pemilu sebelumnya. Jadi kalau kita mengamati sebenarnya pada pemilu 2004, 2014, ya 2004, 2009, 2014, 2019, mungkin kita yang kelima ya sepertinya ya. Ini pemilu yang kelima sejak 2004 itu kami bisa mengatakan bahwa layanan untuk inklusif itu semakin membaik. Kenapa membaik? Karena kita sendiri kelompok-kelompok masyarakat sipil terus menyuarakan, saya kira juga termasuk rekan-rekan media ya, terus menyuarakan bahwa pemilu di Indonesia itu harus inklusif, harus no one left behind, tidak boleh seorang pun, siapapun dengan identitas apapun, dengan latar belakang apapun itu tidak bisa menjalankan hak politiknya. Nah ini saya kira yang terus-menerus kita kampanyekan bersama ya teman-teman media, saya kira juga kami sebagai organisasi masyarakat sipil dan para penyelenggara pemilu itu kita juga terus berkomunikasi dengan teman-teman penyelenggara pemilu untuk juga menjadikan prinsip inklusivitas ya, prinsip no one left behind itu menjadi prinsip di dalam penyelenggaraan pemilu. Jadi kalau ditanya kemudian bagaimana trennya, itu adalah juga terus membaik gitu ya, karena sudah mulai muncul kesadaran-kesadaran bersama, komitmen bersama di antara penyelenggara pemilu, meskipun masih ada sekitar 40%, 30% yang belum melakukan seperti itu, tapi trennya terus membaik. Tindakan yang dilarang atau sebenarnya Aisyah akan terus melakukan upaya-upaya agar penyelenggaraan pemilu maupun pilkada dapat substantif dan inklusif dengan berkomitmen melakukan pendidikan politik dan pendidikan pemilih. Lebih dari itu, Aisyah juga berkomitmen untuk mengawal kandidat yang sudah terpilih pada 5 tahun ke depan atas perencanaan pembangunan, proses pelaksanaan, monitoring dan evaluasi agar tetap on the track. Elmariana Asrul Sabtono memberitakan dari Yogyakarta. Yang mereka lakukan kira-kira dengan hasil pemantauan itu apa yang kemudian bisa ditindaklanjuti gitu ya.